Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur daur hidup arsip. Nah, kali ini diperankan oleh yang pertama Siti Hasniar sebagai staf tata usaha, yang kedua Andriani sebagai kepala bagian pengelolaan barang milik negara, yang ketiga Susanti Lastri sebagai kepala bagian akuntansi yang mengirimkan surat masuk tersebut, yang keempat Rahmawati sebagai kepala bagian hukum organisasi dan tata laksana. Yuk kita simak videonya ya. Daur hidup arsip disebut juga pencipta arsip, merupakan proses membuat rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media apapun. Orang yang membuat arsip disebut pencipta arsip, yaitu pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam pelaksanaan fungsi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Arsip tercipta ketika ada surat masuk melalui proses pembuatan surat sesuai kebutuhan administrasi instansi. Nah, sekarang kita bahas mulai dari surat masuknya ya. Ketika surat masuk datang, petugas keamanan akan menerima surat tersebut dengan mendatangani surat pengantarnya yang dibawakan oleh kepala bagian akuntansi. Kemudian, surat tersebut diantarkan dan diteruskan kepada staf tata usaha untuk diolah. Setelah itu, staf tata usaha akan mengecek kembali surat yang diterima. Jika surat sudah sesuai dengan nama kantor dan alamat yang dituju, kemudian staf tata usaha akan memberikan nomor surat yang dibumbui paraf serta tanggal sesuai waktu penerimaan surat, dan juga membubuhkan cap retensi arsip pada surat masuk yang diletakkan di belakang sebelah kanan lembar pertama surat. Surat kemudian perlu mencatat perihal yang di lembar disposisi untuk diberikan kepada pimpinan. Setelah diterima oleh pimpinan, pimpinan membuat disposisi untuk diarahkan kepada para seksi sesuai arahan disposisi melalui subbagian tata usaha. Setelah itu, subbagian tata usaha memerintahkan staf tata usaha untuk mengirimkan surat tersebut sesuai arahan yang ada di lembar disposisi. Jika ada surat yang perlukan balasan, staf tata usaha akan membuat balasan surat tersebut sesuai isi surat. Langkah selanjutnya, staf tata usaha akan memberikan nomor surat dan kode klasifikasi surat serta dibumbui verbal naskah dinas. Surat dibuat menjadi 2 lembar, satu surat untuk dikirim dan satunya lagi disimpan untuk dijadikan arsip. Begitulah alur surat masuk yang perlu dilakukan ya. Nah, itulah tahapan proses penciptaan arsip dan pengelolaan arsip. Tahap yang ketiga, pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip merupakan kegiatan membersihkan arsip secara rutin untuk mencegah kerusakan akibat dari beberapa sebab. Pemeliharaan arsip secara fisik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengaturan ruangannya, yang kedua, tempat penyimpanan arsip, yang ketiga, penggunaan bahan-bahan pencegah rusaknya arsip, yang keempat, larangan-larangan, yang kelima, kebersihan. Nah, itulah proses pemeliharaan arsip. Tahap yang keempat yaitu proses penyusutan arsip, merupakan kegiatan pindahan arsip. Lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan masing-masing akan menyelenggarakan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sesuai dengan jadwal retensi arsip secara teratur dan tetap. Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif akan diatur oleh masing-masing lembaga, negara, dan badan pemerintahan. Nah, itulah proses penyusutan arsip ya.
tahap yang kelima yaitu proses pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat lagi dikenali baik isi maupun bentuknya dan disaksikan dua pejabat dari bidang hukum atau perundang-undangan dan atau bidang pengawasan dari lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan yang bersangkutan. Nah, itulah proses pemusnahan arsip ya.